Shalom Permata, apa kabarnya hari ini? Oke, ketika aku tanya apa kabarnya hari ini, aku pengen Permata semua jawab luar biasa, Yesusku dahsyat, yes, 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 bagus. Oke, aku tanya sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku dahsyat, yes, 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 bagus. Oke, teman-teman Permata semua, sebelum kita memulai PA kita ini, saya mau mengajak teman-teman semua untuk memfokuskan diri. Kita mau menyerahkan hati kita buat Tuhan karena kita akan memulai PA kita. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita, Lord I give you my heart. Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Oke teman-teman semua, saya mau mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh. Kita mau bersaat teduh, saat teduh dimulai. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia, buat penyertaan, dan buat berkat yang begitu luar biasa yang masih boleh kami terima hingga pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami anak-anak Permata Tuhan, rindu Tuhan untuk melakukan PA, rindu akan kehadiran Tuhan di hati kami, di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Bapa, kami anak-anak Tuhan seluruh Indonesia, Permata di seluruh Indonesia Tuhan, mau memuji Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir di tempat kami. Biarlah kiranya apapun yang dapat kami pelajari dari PA ini nanti Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan dapat jadi berkat untuk kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mengangkat pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama kita katakan, Lord I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Aku sapa sekali lagi, Shalom Permata. Oke, mungkin teman-teman Permata, saya juga merindukan kehadiran Tuhan, rindu untuk PA berkumpul bersama kan, pastinya. Dan hari ini kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau beri hormat buat Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau angkat tinggi nama-Mu dipuji.
dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Kami mengatakan bersama Roh-Mu Tuhan, bersama Roh-Mu kami pasti menang. ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari kita katakan tinggi nama-Mu dipuji. Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Oke, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saya pernah baca dari sebuah artikel yang mengatakan, sebelum kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, pikirkan tentang seseorang yang tidak punya apapun untuk dimakan. Mungkin ada beberapa dari kita yang mengalami masalah, mungkin masalah pekerjaan, keuangan ataupun pendidikan kita. Seringkali kita merasa bahwa masalah kita adalah masalah yang terberat. Padahal ada banyak orang yang punya masalah lebih berat dari kita, tetapi tidak terlihat. Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya adalah kita sering mengeluh dengan apa yang kita terima, dengan masalah yang kita hadapi, tetapi mereka menikmati masalah mereka dengan cara bersyukur. Untuk itu teman-teman, saya mau mengajak teman-teman, kita mau bersyukur buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita mau angkat pujian kita, ku bersyukur Bapa. Bapa.
hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman untuk flashback ke beberapa hari yang lalu. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan sehingga mengecewakan hati Tuhan dan membuat Tuhan marah mungkin. Saya percaya sebenarnya Tuhan gak marah. Dia hanya mau kita mengakui kesalahan kita di hadapannya dan minta ampun sama Dia. Maka dari itu saya mau mengajak teman-teman untuk mengakui segala dosa-dosa teman-teman, dan kita mau angkat lagu pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat pelanggaranku Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengan hati yang lebih merendah lagi sama Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan teman-teman. Kita mau Tuhan buang dosa-dosa kita. Kita mau Tuhan lemparkan semua dosa kita ke dalam laut yang jauh, laut yang dalam. Maka dari itu teman-teman, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Mari sama-sama kita katakan, sejauh timur dari Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut. Jauh ke dalam tubir laut,
teman-teman Permata dimanapun teman-teman berada, pasti merindukan firman Tuhan hadir di dalam hidup kita dan merindukan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Maka dari itu kita mau katakan, Tuhan, aku siap mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita, Tuhan, aku rindu. Saudara kekasih, mari kita berdoa dulu untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat bagi kita, bukan hanya sekedar memahami, tetapi kita jalankan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas karunia kehidupan yang tidak terhingga, tidak bisa kami hitung Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Kami bersyukur atas persekutuan kudus anak-anak-Mu yang dalam situasi kami masih bisa kami lakukan. Di saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami undang, turunlah Roh Kudus ke dalam hati kami, sehingga firman ini bisa kami camkan, bisa kami pakaikan sebagai pedoman petunjuk arah dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih, saya bacakan firman Tuhan sebagai bahan khotbah bagi kita di saat ini, yaitu dari Perjanjian Baru kitab Injil Matius, pasal 5 ayat 13 sampai 16. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan, begini bunyinya. Garam dan terang dunia.
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Salam. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah sebuah norma standar yang tidak lekang diterjang oleh zaman. Mengapa? Karena dia memberikan pengaruh. Pengaruh di dalam sejarah, saya akan ungkapkan dulu sebentar, bahwa ternyata dengan menerapkan firman Tuhan, secara khusus dalam khotbah Yesus di atas bukit, saudara-saudara, pengaruhnya, ratusan juta penduduk dunia ini sudah terangkat martabatnya menjadi orang pintar yang berawal dari orang bodoh. Ini pengaruh. Yang kedua, bahwa ternyata ratusan kematian, ratusan juta kematian manusia di dunia ini bisa dicegah oleh karena firman Tuhan mempengaruhi hati semua pemimpin, semua orang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan merata di dunia ini. Satu lagi dalam sejarah, bahwa kemerdekaan India di zaman lalu itu, Mahatma Gandhi memakai firman Tuhan khotbah di bukit ini untuk memerdekakan negara India tanpa terjadi pertumpahan darah, tanpa terjadi perang di India. Itulah sebuah pengaruh yang mempunyai kekuatan bagi orang-orang yang mempraktekkan. Yesus memakai sebuah cerita, saudara-saudara, sebuah metafora. Kalau berbicara tentang metafora itu banyak. Ada metafora mati, metafora sulit, metafora kreatif. Yesus memakai sebuah metafora kreatif, sebuah cerita, sebuah lukisan yang mengandung makna tersirat begitu dalam dan menarik untuk didalami. Seperti sebuah laut, sebuah danau, sebuah sungai datar di atas, tetapi hendaknya kita perlu melihat apa yang ada di bawahnya. Menarik saudara-saudara, mengapa? Oleh karena memang metafora yang digambarkan oleh Tuhan Yesus ini adalah bagian hidup manusia sehari-hari. Tiada manusia bisa terlepas dari garam dan terang. Setiap rumah saudara-saudara ada garam dan terang. Di semua tempat saudara-saudara ada garam dan terang. Ini sebuah metafora kreatif yang menarik sehingga orang berpikir, ada apa sih di dalamnya? Mari kita lihat bahwa ternyata saudara-saudara, kita lihat Yesus berbicara, engkau adalah garam dunia. Yesus tidak pernah menawarkan kepada kita, maukah engkau menjadi relawan garam dunia, menjadi relawan terang? Yesus tidak mengajak kita, marilah kita menjadi garam dan terang dunia. Tetapi Yesus menyatakan engkau adalah terang dunia. Tidak ada pilihan. Sudah tersertifikat, sudah tergaransi saudara-saudara bahwa ternyata kita ini adalah garam dunia. Apa yang mau dikatakan Yesus dengan garam dunia? Bahwa garam itu mempengaruhi juga. Paling tidak saudara-saudara, garam itu memberikan nuansa, memberikan rasa, mencegah kebusukan, mencegah terjadinya
proses-proses pembusukan dalam dunia. Dunia saat ini sudah mengarah ke dalam proses pembusukan, engkaulah garamnya. Dunia saat ini sudah mengarah kepada kegelapan, engkaulah terangnya. Ini berarti saudara-saudara kita perlu bertanya lebih mendalam. Bahwa ternyata di mana permasalahan sehingga gereja itu, orang-orang Kristen khususnya Permata itu, saya katakan tidak mempunyai pengaruh, kurang mempunyai pengaruh. Sekarang mari kita bertanya saudara-saudara lebih mendalam supaya nas ini menjadi jelas bagi kita. Kalau ada makanan, ada daging, ada sayuran di rumah, cepat basi. Padahal masih banyak bisa dipakaikan gunanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi saudara-saudara, dagingnya, makanannya tidak salah. Tetapi itulah kenyataan yang akan terjadi kalau makanan daging itu tidak dicampur dengan garam. Pertanyaannya sekarang, kalau daging cepat, masakan cepat masak, yang salah di manakah garamnya? Dunia ini saudara-saudara, manusia pada saat ini sudah berjuang untuk mendapatkan kebaikan di dunia, tetapi kebaikan itu tidak juga datang kepada dirinya. Dunia semakin busuk, manusia semakin berkeluh kesah. Pertanyaannya sekarang, di mana orang Kristennya? Maaf kalau kalian Permata. Kalau Permata ini tidak menjadi garam, bukan membuat kalian ringan mempunyai beban moral, tetapi yang salah sebenarnya pendetanya, pertua diakannya, orang tuanya. Mengapa anaknya seperti ini? Di mana pengaruh orang tua, di mana pengaruh gereja? Engkau adalah terang dunia. Saudara-saudara, kalau malam tiba, rumah menjadi gelap, tidak ada yang salah. Yang salah di mana lampu. Kalau gelap muncul, itulah yang akan terjadi. Pertanyaannya, di mana lampu? Inilah yang dimaksudkan dengan oleh Yesus menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan ini. Sekarang mari kita lihat posisi nyata dalam hidup. Bagaimana Permata bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Dalam dunia era digital dan proses revolusi digital ini. Saudara-saudara, kenyataannya sekarang ini menurut penelitian, 8 jam sehari manusia memakai dunia maya, dunia internet digital dalam kehidupannya. Itu artinya bahwa itu bukan lagi kebutuhan sekunder tetapi kebutuhan primer yang tidak boleh tidak. Kalau dulu kita tahu kebutuhan primer utama itu adalah makanan, rumah, sandang, pangan. Sekarang internet antara lain. Pemakai itu saudara-saudara usia 18 sampai 36 tahun ke atas. Data sekarang kurang lebih 200 juta penduduk Indonesia memakai digital. Bayangkan apa yang mereka lakukan. Apa yang terjadi dalam dunia revolusi digital ini sungguh sangat banyak. Antara lain hoax, antara lain sara, antara lain berita-berita postingan yang tidak benar dalam kehidupan yang menimbulkan keresahan. Hendaknya Permata dalam sebuah sikap yang seperti ini memakaikan IT ini menjadi media persebaran firman. Beritakanlah damai. Janganlah beritakan hal-hal yang menimbulkan keresahan. Ini satu. Permata saudara-saudara mungkin di zaman yang lalu selalu menampilkan ekspresi diri. Ingin tampil beda, ingin tampil cantik, ingin tampil tampan di dunia maya. Tidak salah. Tetapi saat ini perlu dialihkan, tampilkanlah karya-karya yang profetik, karya-karya yang membangun iman, karya-karya yang menimbulkan antusias semangat dalam hidup ini. Beritakanlah damai, jangan menjadi
orang-orang yang menyampaikan persebaran kebohongan begitu. Dalam Lukas pasal 4 ayat 13 disebutkan Yesus datang memberikan pembebasan. Jangan membuat manusia semakin terkungkung dalam kesesakan jiwa pikirannya dengan era digital kita. Oleh karena itu anak-anak kami permata, rajinlah nge-like, rajinlah memberikan komentar hebat, seru, luar biasa, terpuji Tuhan, Hosanna. Jangan pernah katakan merasa sial, merasa tidak beruntung, merasa konyol. Elakah sebuah komentar yang baik. Ini, mengapa demikian? Oleh karena saudara-saudara, itu memang yang dibutuhkan, bahwa dengan IT ini kita diajak kembali menjadi garam dan terang dunia. Sedikit kita merefleksi waktu kita, 8 jam sehari kita pakai itu, berapakah persennya memberikan semangat kepada orang lain? Oleh karena itu, dewasa jugalah kita bermakai media sosial ini. Mengapa? Oleh karena kalau kita tidak dewasa, saudara-saudara, kita akan berurusan dengan dunia hukum. Hukum IT sudah ada. Tahun 2008 sudah diproduk pemerintah. Kalau kita tidak dewasa, saudara-saudara, bukan teman yang tambah, tetapi musuh yang bertambah. Ingat, ini sedikit pesan etika IT. Janganlah mengumbar kehidupan pribadi dalam medsos. Sebab urusan pribadi itu bukan urusan khalayak ramai. Kita yang mabagai lalap, kaya di expose. Bersua selfie lah yang kreatif. Seperti Yesus, seperti garam dan terang dunia. Kisah Rasul pasal 2:1-3 menyatakan Roh Kudus mendukung pembebasan, budaya keragaman. Jangan pernah menyentuh hal-hal sukuisme, ras, agama, bangsa. Roh Kudus itu sama. Ketika turun Roh Kudus, saudara-saudara, apa terjadi? Semua bangsa bisa berucap dengan bahasa mereka. Jangan pernah menyentuh sentimen-sentimen ras. Memberikan pembebasan. Oleh karena itu, ingat kembali bahwa panduan bermedsos ini sungguh sangat banyak pada saat ini, tetapi yang mau saya pesankan pertama dulu, ambillah keuntungan ekonomi, ambil keuntungan rohani dengan bermedsos ber-IT ini. Pigang ikan permata, sungguh uang masuk nuarah IT indah. Sudahkah ada jadi YouTuber umpamanya? Berarti kita sudah mampu mengambil keuntungan ekonomi. Menjadi pemasar online. Produk-produk online yang bukan barang kita bisa kita pasarkan, produk orang lain. Sudah dapat keuntungan ekonomi. Keuntungan rohani, spiritualitas pun perlu. Ingat saudara-saudaraku, saya dengar kabar dari teman-teman bahwa banyak juga akun-akun palsu. Akun palsu itu, Yesus jelas menyatakan, katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak iya. Selain daripada itu dusta. Maka kutegaskan bahan, tadilikin akun-akun palsu jenggo medosa. Mengapa harus berbohong? Mengapa harus ada tersembunyi di situ? Nah, inilah firman Tuhan mau yang dikatakan kepada kita pada saat ini. Yesus yang menyatakan jadilah engkau menjadi garam dan terang dunia dalam catatan ini adalah Yesus yang pemuda, masih permata. Dia bisa mempengaruhi dunia. Yesus, saudara-saudara, seorang pemuda yang mempunyai ketangguhan strategi. Mempunyai ketangguhan investasi. Nah, anak kami permata semua dimanapun kalian berada, ingatlah posisi kalian sebagai pemuda sungguh sangat strategis di zaman ini. Ibadah-ibadah gereja, sedikit saya singgung ya, bahwa ternyata dalam pemakaian dunia online digital setelah mulai COVID ini, ada gereja yang berhasil mentransformasi diri dengan ibadah online.
kekayaan persembahan mereka semakin melonjak naik. Ada gereja yang hanya memindahkan tempat ibadah, bukan mentransformasi, memindahkan tempat ibadah yang selama ini manual di gereja menjadi spiritual di rumah-rumah. Ada gereja-gereja saudara-saudara yang sudah mulai tutup, gereja-gereja kecil. Sudah tidak berfungsi lagi. Ada gereja-gereja saudara-saudara yang sudah hampir seret, semua kebutuhan sudah tidak terpenuhi. Nah, saya lihat bahwa fungsi kalian anak kami Permata sungguh sangat banyak. Pesan saya, transformasilah IT ini dalam kehidupan kita di saat ini sekarang. Kalianlah menjadi ayah, kalianlah menjadi ibu yang memimpin ibadah, menghaturkan ibadah dengan multimedia antara lain, dengan medsos antara lain, orang tua dan jemaat dan warga mendengarkan di rumah. Ini semua sebuah peran investasi, sebuah peran strategis seperti Yesus menyatakan. Jadilah engkau menjadi garam dan terang dunia. Amin, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami kembali mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami di saat ini. Bukan sebuah pilihan Tuhan, tetapi sebuah keharusan, sebuah label, sebuah sertifikasi bahwa kami ini adalah garam dan terang dunia yang sungguh sangat diperlukan pengaruhnya di dalam kegelapan dan kebusukan moral di saat ini. Ya Bapa di sorga, kami memerlukan pertolongan kekuatan dari-Mu untuk tangguh melaksanakan ini. Bimbing kami, sehingga kami tidak ikut dengan dunia. Apalagi dunia yang menerangi kami, apalagi dunia yang menggarami kami. Tidak akan pernah terjadi. Terima kasih atas firman ini. Inilah doa dan syukur kami dalam Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Permata, terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Oke, dari inti buku PA kita hari ini, intinya adalah jadilah garam dan terang di tengah-tengah dunia. Jadilah permata yang membawa pengaruh moral dan etika hidup yang besar dan pembawa terang sejati di tengah kegelapan dunia. Amin. Oke, maka dari itu kita mau angkat pujian kita, Garam dan Terang-Mu. Mari kita katakan, Tuhan ini jadikanku saksimu, jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Lebih kuat lagi, mari sama-sama kita katakan, jadikanku saksimu, jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, setiap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku.
Oke, sekarang tiba saatnya kita mau mengumpulkan sebagian dari persembahan kita. Ayat persembahan kita pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Maka dari itu kita mau angkat pujian kita, Pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasuhan hari, gejapkan kami tetap hari, bas paksa-paksa geluh kami, tak nafsin kawali. Pasu-pasu bas Tuhan hari, gerendah-gerendah demi kami, menandai wali-wali, serahkan Tuhan pasu-pasu lagi oh Tuhan, persembahan kami anak-Mu, laboga penenama tunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dugai kami, tetap masuk pereman Tuhan. Mari kita bersekutu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang begitu baik bagi kami, di saat ini Tuhan kami merasakan kebaikan-Mu dan terus meminta belas kasihan supaya Tuhan selalu baik bagi kami. Ini sehubungan dengan banyak perkara dalam kehidupan ini, perkara-perkara yang tidak baik menimpa kehidupan kami dari segala sisi. Bapa di sorga, di saat ini kami mendoakan buat semua anak kami, terkhusus Permata GBKP, yang pada saat ini Tuhan sedang berjuang untuk menggapai masa depan cemerlang, baik di dalam persekolahan, perkuliahan, demikian juga dalam pekerjaan, yang melamar kerja, yang sudah bekerja, demikian juga anak kami yang sudah saatnya mendapatkan jodoh, baik yang tinggal di kota kami dan di luar kota jauh dengan kami. Bapa di sorga, saat ini sungguh banyak tarikan-tarikan, godaan-godaan yang bisa merusak masa depan anak kami, yang mungkin dia sadar atau tidak sadar bisa terlibat jauh di dalamnya. Saat ini kami mohon kekuatan, pertolongan, topangan bagi Tuhan. Biarlah anugerah kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai semua anak-anak kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami Permata semua berani menyatakan tidak untuk perbuatan-perbuatan yang merusak masa depan dan diri mereka. Mereka selalu terarah, mereka selalu terfokus untuk ingat dan muliakan Tuhan dan berjuang untuk masa depan mereka. Dan biarlah Tuhan anugerahkan masa depan cemerlang itu baginya. Ya Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat semua situasi-situasi hidup kami, terkhusus bencana nasional, virus COVID-19 dan kedaruratan kesehatan bangsa kami ini. Yang kami tahu Tuhan ini belum pasti kapan akan berakhir. Tetapi sebelum itu kami mohon Tuhan menyertai kami. Tuhan menguatkan kami untuk tidak abai, tidak lupa, merasa sangat penting menerapkan, mengaplikasikan protokol-protokol kesehatan.
Tuhan tidak ingin kami tidak produktif, tetapi kami akan selalu produktif sesuai dengan kapasitas kami. Ajari kami semua Tuhan dalam kasih-Mu, sehingga pada saatnya wabah virus ini berlalu, kami akan tetap selalu beserta lindungan-Mu dan dalam keadaan sehat semua. Tuhan, kami juga berdoa buat pergumulan-pergumulan bangsa kami, pergumulan orang-orang tua kami di saat ini yang mengalami krisis-krisis multidimensional, ekonomi, keutuhan keluarga, dan sebagainya. Ya Bapa, kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami berlama-lama dalam situasi sulit ini. Mampukan kami Tuhan, tolong kami, sehingga semua kami bisa cepat dan keluar dari pergumulan-pergumulan ini dan kami dimenangkan. Inilah doa kami Tuhan. Pimpin kami, kasihani kami. Terimalah doa ini, karena kami sampaikan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Oke, sekarang kita berada di penghujung PA kita. Dan dengan lebih semangat saya mau ajak teman-teman untuk mengangkat pujian kita dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, tak pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kau beraja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oke, dengan lebih semangat lagi karena berada di penghujung acara kita mau sama-sama katakan, tak pernah kurang. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan, pegang hidupku sepenuh jiwa kami, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk